Sejarah penyebaran Islam di Nusantara tak lepas dari peran seorang ulama yang tergabung dalam Wali Songo. Dan salah satu dari kesembilan wali tersebut ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sehingga tak heran makamnya pun selalu ramai dikunjungi para peziarah. Lantas siapakah tokoh yang dikenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim? Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, and comment agar video kami semakin berkembang. Dan bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan melambangkan rezeki kita. Syekh Maulana Malik Ibrahim ialah ulama dari Persia. Beliau merupakan putra dari Syekh Barokat Zainal Alam dan juga cucu dari Syekh Jumatil Kubro. Beliau pun merupakan ulama tertua dalam Wali Songo, sehingga beliau pun memiliki peran besar dalam dakwah Wali Songo. Diperkirakan Syekh Maulana Malik Ibrahim tiba di Pulau Jawa pada tahun 1401 Masehi, dan tempat yang pertama dituju beliau ialah Desa Sembalo yang sekarang dikenal dengan Desa Leran. Sebagai awal mula dakwah beliau dalam mensiarkan Islam, bersama para pengikutnya, beliau mendirikan sebuah masjid di Desa Pasucinan, Kecamatan Manyar, Gresik, yang mana masjid itu masihlah berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid Pasucinan merupakan masjid peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim adalah wali tertua dari beberapa wali songo yang ada di Tanah Jawa. Beliau ke Desa Leran, khususnya di Dusun Pasucinan, ini sekitar awal abad 14 atau 1400 Masehi. Berdirinya masjid ini kurang lebih awal abad 14 tadi. Dengan didirikannya masjid ini adalah pertanda Islam ada di Tanah Jawa, khususnya di Desa Leran, mulai berkembang dengan baik. Walaupun sudah mengalami banyak renovasi, namun masih ada beberapa benda peninggalan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang masih terjaga utuh hingga saat ini, seperti halnya kolam tempat bersuci, beduk masjid, tiang masjid yang kini dijadikan mimbar, dan masih banyak lainnya. Nama yang diambil dari kata pesucen. Nah, pesucen. Nah, kalau orang Jawa mengarani pesucen, akhirnya dikatakan pesucinan gitu kan. Inilah khususnya kalau bisa dilihat adalah ini tempat yang asli. Kami tidak bisa merubah atau tidak berani merubah tempat sejarahnya ini karena nilai yang ada di sejarah itu sangat tinggi. Berawal dari tempat inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim mengawali dakwahnya mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin ke seluruh lapisan masyarakat. Penyebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim sering rancu dengan penyebutan nama Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, sehingga masyarakat sering salah kaprah akan kisah dan sejarah dari tokoh tersebut. Salah satu hal yang menarik di dalam dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim, bahwasanya beliau tidak langsung mengenalkan Islam dengan menentang kepercayaan penduduk setempat, tapi dengan menunjukkan keindahan dan kebaikan yang dibawa dalam agama Islam. Dengan akhlaknya yang mulia, keramah tamahannya mampu memikat warga setempat, hingga akhirnya mereka dengan senang hati memeluk Islam. Beliau pun suka menolong para fakir miskin,
para janda dan juga anak yatim. Tak hanya ilmu agama, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan ilmu pertanian agar dapat meningkatkan hasil panen penduduk setempat. Dan sejak mendapat pengetahuan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, hasil panen warga menjadi meningkat dan daerah ini pun menjadi daerah yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya Syekh Maulana Malik Ibrahim memulai berdagang di Pelabuhan Gresik. Hal ini beliau lakukan tentu sebagai metode dakwah dalam mensiarkan Islam. Dan dengan berdagang beliau pun bisa lebih dekat dalam berinteraksi terhadap masyarakat, tak hanya para rakyat jelata tapi juga para pejabat, bangsawan, bahkan para raja. Kesuksesan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam berdagang rupanya mengundang perhatian penguasa Majapahit saat itu. Dan akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik. Tak hanya alim dan berakhlak mulia, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga ahli dalam ilmu pengobatan. Sambil mengobati masyarakat, beliau pun mengenalkan ayat-ayat Allah dan mengajak menuju kebaikan. Dan tak hanya itu, beliau pun memiliki banyak sekali karomah, yaitu suatu kelebihan di luar nalar yang dimiliki seorang wali-wali Allah atas seizin Allah, seperti halnya mendatangkan hujan, merubah beras menjadi emas, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya beliau mengunjungi Prabu Brawijaya penguasa Majapahit saat itu, yang mana hal itu untuk mengajak sang raja untuk masuk Islam. Akan tetapi sang raja masih belum mau untuk memeluk agama Islam. Namun sang raja begitu terkesan akan kesuksesan dan akhlak mulia dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga sang raja memberikan hadiah sebidang tanah di daerah pinggiran kota Gresik yang dikenal dengan desa Gapuro. Dan di tempat inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren sebagai syiar agama Islam hingga akhir hayatnya pada tahun 1419 Masehi.